Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Sebelum melanjutkan pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau lebih dalam melalui pelajaran ini. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik, mari kita menyaksikan cuplikan video tentang pembaptisan Yesus. Selamat menyaksikan. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu keturunan ular beludak, Apa yang harus kami lakukan? tunjukkan kami jalan untuk kembali? siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran hari ini antara lain, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan rahmat yang diperoleh setelah dibaptis. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan simbol-simbol sakramen baptis dan maknanya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tugas-tugas orang yang sudah dibaptis. Sebagai persepsi kita hari ini, kira-kira ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Sakramen dalam gereja Katolik ada 7 buah. Dan apa saja sakramen tersebut?
Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, yang ketiga sakramen krisma, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen perkawinan, dan yang ketujuh sakramen pengurapan orang sakit. Di sini, siapa yang sudah dibaptis? Kemudian, apa rahmat yang kita dapatkan ketika sudah dibaptis? Nah, rahmat yang diperoleh setelah dibaptis. Yang pertama, dibersihkan dan disucikan. Ia dilahirkan kembali, dihidupkan seperti dalam kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus, bahwa seseorang yang dapat masuk kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Yesus menegaskan jika seorang tidak dibaptis dan hidup secara baru, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Dengan pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, dipersatukan dengan Kristus. Dengan permandian kita menjadi saudara dan saudari Kristus. Kita menerima berkat. Dan yang ketiga, menjadi anggota gereja. Dengan dibaptis, kita diterima secara resmi sebagai anggota gereja dan menjadi saudara dan saudari dari seluruh umat beriman Katolik. Apa kira-kira simbol dan makna sakramen baptis? Baiklah, kita akan mempelajari simbol-simbol sakramen baptis dan maknanya. Yang pertama, air baptis. Air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, minyak krisma. Minyak krisma melambangkan Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, lilin bernyala. Dengan dibaptis, kita telah menerima terang Kristus. Lilin bernyala sebagai lambang semangat baru. Pemberian lilin bernyala maksudnya adalah semangat hidup baru itu dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin. Yang keempat, kain putih. Kain putih sebagai lambang hidup baru yang suci. Pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Dan selanjutnya yaitu nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Nama baptis diambil dari santo dan santa. Misalnya Yohanes, Bernadetta, Franciscus Lucia, Dominikus, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus mengenal riwayat hidup dan santo santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis. Dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita diharapkan meneladani sikap dan tindakannya. Kita dapat berdoa kepada Allah dengan perantaraan santo dan santa pelindung kita. Selanjutnya, apa kira-kira tugas kita yang kita terima kalau kita sudah dibaptis atau sudah menerima sakramen baptis? Nah, tugas-tugas orang yang sudah dibaptis. Yang pertama, sebagai anggota resmi gereja, maka orang yang sudah dibaptis juga wajib mengikuti dan terlibat dalam kegiatan gereja untuk mengembangkan iman pribadi maupun kemajuan gereja yang tercermin dari pelaksanaan 5 tugas sebagai gereja, yakni liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, dan martiria. Yang kedua, mendapatkan tritugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Imam berarti menguduskan, nabi untuk mewartakan sabda Allah, dan raja untuk menjadi pemimpin. Baiklah, sebagai pertanyaan pendalaman. Yang pertama, siapakah yang membaptis Yesus?
Yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua, di mana tempat Yesus dibaptis? Tempat Yesus dibaptis adalah di Sungai Yordan. Sebelum Yesus tampil di masyarakat untuk mewartakan kabar gembira, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan Yesus menjadi dasar bagi pembaptisan umat Katolik pada upacara pembaptisan. Seorang imam akan menuangkan air pada dahi orang yang dibaptis sambil berkata, "Aku mempermandikan atau membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dengan penuangan air itu, orang yang dibaptis menjadi bersih dari dosa. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah dan meninggalkan kehidupan lama yang berdosa. Yang terakhir yaitu rangkuman dari materi sakramen baptis. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yakni sakramen baptis, ekaristi, krisma, tobat, imamat, perkawinan, dan perminyakan suci. Rahmat sakramen baptis dibersihkan dan disucikan, dipersatukan dengan Kristus menjadi anggota gereja. Lambang atau simbol yang digunakan dalam sakramen baptis yaitu air, lilin bernyala, minyak krisma, kain putih, dan nama baptis. Tugas-tugas orang yang sudah dibaptis, hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat. Baiklah, marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah segala yang menjauhkan aku daripadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku dan jadikanlah milik-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa dan terima kasih.